Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah masuk ke restriksi fungsi belum? Belum, Bu, baru sekilas saja. Belum ya? Oke. Oke, sebelumnya kita review dulu fungsi itu apa. PJ, jangan lupa ya, tolong dicatat siapa yang aktif menjawab. Iya, Bu. Ada yang bisa bantu? Siapa yang bisa jawab apa itu fungsi? Kita katakan F ini fungsi kalau apa? Kalau setiap unsur di A berpasangan ke tempat satu unsur di B. Jadi kalau kita mau, ini artinya setiap unsur di A berpasangan dengan tepat satu unsur di B. Artinya apa yang pertama? A-nya tidak jomblo. Yang berpasangan itu artinya? A-nya tidak jomblo. Iya, A-nya tidak jomblo. Artinya? Setiap unsur di A memiliki pasangan di B. Iya, bahasa matematikanya gimana? Setiap X elemen A, ada Y di elemen B. Sehingga Fx sama dengan Y. Oke, kemudian yang kedua? Setiap X1, X2 elemen A. Ya, itu A-nya gimana? Yang kedua? Untuk A-nya tidak selingkuh. X-nya tidak selingkuh. Artinya? Setiap X1, X2 elemen A dengan X1 sama dengan X2 berlaku Fx1 sama dengan Fx2. Oke. Oke, itu kalau dia fungsi. Nah, sekarang kalau domainnya kita batasi, misalkan kita punya A1 itu adalah suatu subset dari A, kemudian kita definisikan fungsi baru, dengan domainnya itu adalah A1. Ini A1 seharusnya. Dan kita namakan fungsinya F1 dari A1 ke B, yang definisi pengaitannya itu sama dengan Fx, artinya F1x sama dengan Fx untuk setiap X di A1. Maka kita katakan si F1 ini adalah suatu restriksi fungsi F pada A1. Dan dinotasikan seperti ini. Oke, yang contohnya yang restriksi fungsi itu ini salah satu manfaatnya kalau misalkan kita punya fungsi dari, misalkan kita punya fungsi awal kita, misalkan fungsi awal kita adalah dari R ke R, di mana X dipetakan ke X kuadrat. Nah, sekarang kalau kita batasi, kita ambil A1, misalkan A1 itu adalah Z, kemudian kita definisikan A1, F1 itu dari, kita definisikan F1 itu dari Z ke R, pengaitannya, definisi pengaitannya sama dengan si F, yaitu X kita kaitkan ke si X kuadrat. Maka si F1 ini adalah restriksi fungsi dari F pada A1. A1-nya adalah Z. Untuk contoh pembuktian fungsi, ada yang bisa ngasih saya contoh?
Ada yang bisa ngasih saya contoh fungsi? Min 1, 1. Domainnya apa? R. Dari mana? Bilangan real. Bilangan real apa himpunan bilangan real? Himpunan bilangan real. Ya, himpunan bilangan real ke Himpunan bilangan real juga. oke. Terus definisi pengaitannya apa? Kalau di sini ada X, terus kamu kaitkan ke mana? X kuadrat. Jangan X kuadrat ya, tadi kan saya udah ngasih contoh X kuadrat. 1/X. 1/X terdefinisi nggak ini? 1/X, kalau X-nya gimana? X-nya tidak Kalau sama dengan X-nya tidak sama dengan Kalau X-nya sama dengan 0, maunya berapa? Nolnya mau dikaitkan ke mana? Kan kamu domainnya R. 0 masuk nggak di R? masuk. Masuk. Kalau cuman definisinya cuman ini saja, fungsi nggak ini? Enggak, Enggak. Kenapa? karena nolnya nggak punya, Nolnya jomblo gitu ya? iya, Berarti berarti si nolnya harus kamu harus cari jodohnya, siapa pasangannya. X+1. Hmm? Kalau X+1 bisa nggak, Bu? Ya boleh aja sih. Nolnya maunya ke X+1 nggak terdefinisi dong. X-nya apa? Langsung spesifik aja nolnya kemana gitu. 2/1, Bu. Nolnya ke 1 gitu. Oke. Sekarang kita cek. Kita mau periksa apakah si F itu fungsi. Oke, pertama kita harus periksa apa? Kan kita mau periksa ini, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, R tidak jomblo. R sebagai domain gitu ya. Kemudian yang kedua apa? R tidak selingkuh. Sebagai kodomain ya. Kodomain. Sorry, masih sebagai domain. Ini tidak selingkuh. Oke, ini kan bahasa non formalnya. Sekarang, berarti secara formal ini apa yang harus dibuktikan? Yang pertama, akan diperiksa bahwa apa? Untuk setiap X anggota anggota R, ini di domain maksudnya gitu ya. ada Y anggota R, Fx. Y elemen R. Ini sebagai kodomain. Demikian sehingga apa? Fx sama dengan Y.
Oke, sekarang ini adalah bahasa. Kita menuliskan cita-cita kita gitu ya. Sekarang kita lakukan proses pembuktiannya. Berarti apa yang harus dilakukan? Ini berarti Ambil sembarang X. Ambil sembarang X. ambil sembarang X elemen. Oke. Buktikan Tujuan kita ini ya. Tujuan kita akan dicari Y, akan dicari Y, elemen R sama dengan apa? sehingga X, Y. Nah, kira-kira Y-nya apa? Yang sudah kita punya apa? Yang sudah kita punya highlight. Control Z. Yang sudah kita punya ini ya. Si X elemen R. Yang sudah kita punya ini. Ini adalah modal. Dan yang ini adalah tujuan. Nah, kira-kira Y-nya apa? Kalau kita sudah punya X elemen R. Kan kita mau mencari jodohnya si X nih. Kira-kira jodohnya apa? Tadi prinsip pengaitannya ini. X dikaitkan ke 1/X, kalau X-nya tidak 0, dan kalau X-nya sama dengan 0, maka pasangannya adalah 1. Oke, ini saya tulis ulang dulu premisnya ya. Sorry, tadi saya lupa. Tadi kita punya premisnya itu adalah ini premis didefinisikan. Ini relasi F dari didefinisikan relasi F dari R ke R, di mana X itu dikaitkan ke 1/X jika 1/X jika X-nya tidak 0 dan berapa tadi? Dan 1 jika X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 1/X, kalau X-nya tidak 0 dan X-nya fx-nya sama dengan 1 jika X-nya sama dengan 0. Oke, berarti apa ini? Kan kita sekarang udah punya X elemen R. Kira-kira siapa pasangannya Y itu? Biar si Y itu adalah pasangannya si X. 1/X ya, Bu? Ya, berarti kita pilih apa? Pilih apa? Y sama dengan 1/X kan? Jika apa? Jika X tidak X tidak sama dengan 0. Tidak 0. pilih Y sama dengan 1, jika X sama dengan 0. Maka kita punya apa? Maka Y elemen R dan fx sama dengan Y gitu ya. Dan si Y itu sama dengan fx. Jadi kita punya apa? Jadi sudah terbukti ya. Jadi untuk setiap X elemen R terdapat Y elemen R sehingga fx sama dengan Y.
Sekarang yang kedua, kita mau periksa apa yang kedua? Tidak selingkuh ya, Bu. Bahasa matematikanya apa? Untuk setiap Setiap X1, X2 sama yang X2 ada di Di A, elemen A di R. dengan X1 sama dengan X2. X2. Berlaku X1 sama X2. X1 sama dengan X2. Oke. Kemudian, sekarang kita lakukan pembuktiannya, berarti kita ambil, yang harus kita lakukan apa? Di sini ada kata untuk setiap, berarti di sini X1. Ambil sebarang. ambil sembarang, X1, X1, X1. elemen R. ini ada untuk setiap, maka di sini ada ambil sembarang. Kemudian di sini yang berlakunya kita ganti dengan Akan dibuktikan. Dibuktikan. ya. Kan kita masih tujuannya masih soalnya kan periksa ya, bukan buktikan. Berarti kita masih ADP aja. ADP apa? Fx1 sama dengan Fx2. Oke, yang sekarang yang kita punya adalah ini ya. Kita sekarang punya ini. Oke, kita perhatikan. X1 sama dengan X2. Terus apa? Terus kita bisa apakan yang tujuan kita apa sih? Tujuan kita di sini kita maunya adalah Fx1 sama dengan Fx2. Fx1 itu apa sih definisinya? Menurut definisi, ini kan kalau Fx sama dengan 1/x, jika x-nya tidak 0, berarti kalau Fx1 berapa kalau x1-nya tidak 0? 1/x1. 1/x1. X1. Oh, mana ini? Nih, jika X1 sama dengan X2 ini tidak 0 gitu ya. Oke, karena X1 dan X, oke, ini kan tadi maunya adalah 1/x1 gitu ya, menurut definisi. Dan ini bisa terdefinisi kalau apa X1 dan X2-nya tidak 0 gitu ya. Oke, nah ini adalah tujuan kita, cuman dari sini ke sini bisa alasan kita apa? Dikali silang ya, Bu, jadinya X1 sama dengan X2. Sebenarnya nanti di aljabar kita akan pakai itu namanya adalah kita X1 dan X2 itu punya inverse karena apa? Karena si X1 dan X2 itu tidak 0. Ini nanti akan kita bahas di struktur aljabar nanti. Sekarang bolehlah dipakai saja ini. Karena X1 dan X2 tidak 0, maka X1, X2 itu punya inverse terhadap perkalian. Dan inverse-nya itu adalah si X1 adalah 1/x1, si X2 adalah 1/x2.
Dan karena dia sama, maka inverse-nya juga sama. Nanti ini akan belajar di aljabar, bahwa kalau unsur tak nol itu dia akan, nanti kalau di aljabar kita, tapi di analisis juga belajar sih nanti di bab 2. Himpunan bilangan real itu nanti strukturnya itu adalah membentuk lapangan. Dia membentuk lapangan artinya yang pertama dia terdefinisi operasi perkalian, yang kedua dia terdefinisi operasi penjumlahan. Nah, terhadap operasi perkalian itu salah satu sifatnya itu adalah unsur tak nolnya itu punya inverse. Dan inverse itu tunggal, artinya adalah kalau kita bilangan yang sama berarti inverse-nya sama itu. Terus karena X1 itu sama dengan X2 maka inverse-nya juga sama. Inverse itu apa? Inverse-nya X1 itu adalah suatu bilangan yang kalau kita kalikan dengan X1 hasilnya adalah 1. Nah, karena X1 dikali 1 per X1, karena biar jadi 1, maka X1 itu dikali 1 per X1, maka 1 per X1 itu dikatakan sebagai inverse-nya si X1. Terus nanti di bab 2 juga, nah, tadi kan lapangan itu dia nanti si R itu strukturnya adalah dia terhadap R itu nanti di bab 2 ini adalah lapangan. Artinya yang pertama si R terhadap tambah itu adalah grup, kemudian R ditambah terhadap perkalian itu adalah juga grup komutatif. Ini apa nanti kita akan belajar lebih spesifik nanti di aljabar. Kemudian berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang tadi eksistensi super X itu dijamin oleh struktur ini, bahwa si R terhadap operasi perkalian itu adalah grup. Nanti kita akan belajar kalau belajar sekilasnya nanti di bab 2, tapi nanti secara detailnya kita akan belajar di pengantar struktur aljabar di semester depan. Oke, berarti tadi kita punya modalnya ini, X1 sama dengan X2, kemudian karena ini kalau X1-nya dan X2-nya tidak 0, maka dia punya inverse, dan inverse-nya itu adalah tunggal, X1 adalah 1 per X1, dan X2 adalah 1 per X2, karena mereka sama, maka inverse-nya itu juga sama. Dan 1 per X1 sendiri, menurut definisi kita, itu definisi pengaitan kita, ini adalah Fx1, dan 1 per X2, menurut definisi pengaitan F-nya adalah Fx2. Jadi dan jika X sama dengan 0, jika X1, X2 sama dengan 0, ini kita sudah punya jelas bahwa Fx1 sama dengan Fx2, dan sama dengan, ini adalah 1 gitu ya. Sekarang kita simpulkan apa? Karena jadi berlaku, jadi untuk setiap X1, X2 elemen R dengan X1 sama dengan X2 itu berlaku Fx1 sama dengan Fx2. Dari 1 dan 2 dapat kita simpulkan apa? Kesimpulan akhirnya apa? Maka relasi dari bilangan real ke bilangan real merupakan fungsi. 1 dan 2 dapat disimpulkan apa? Relasi F, bilangan ini R. yang tadi itu F adalah fungsi gitu ya. Fungsi. Oke, nanti ketika tutorial kita akan bahas lebih lanjut tentang fungsi pada satu-satu dan restriksi. Ini karena udah setengah jam lebih. Sekarang kita masuk dulu ke
prinsip induksi matematika. Aduh. User. Oke, sebelum masuk ke prinsip induksi matematika, kita mengenal dulu ya sifat well ordering property of n, atau kita sebut juga dengan sifat keterurutan rapi dari n. N adalah himpunan bilang asli. WOP bilang bahwa setiap subhimpunan yang tak kosong dari n itu mempunyai unsur terkecil. Dengan perkataan lain, bisa kita tulis seperti ini, kalau S ini tidak kosong dan dia adalah subset dari n, maka akan ada M kecil di S, demikian sehingga si M kecil itu akan kurang dari atau sama dengan K untuk setiap K di S. Dan M ini disebut sebagai unsur terkecil dari si S. Kemudian teoremanya tentang prinsip induksi matematika, atau teorema 122 di buku. Kalau kita punya S itu adalah suatu subhimpunan yang tak kosong dari N dan memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama adalah satu ada di S, yang kedua untuk setiap K di N, jika K itu ada di S, berlaku K plus 1 juga ada di S. Jika berlaku 1 dan 2, maka kita akan punya bahwa si S itu sama dengan N. Oke, kita akan buktikan ini. Oke, tadi teoremanya adalah dua. Oh, 122. Jika S adalah suatu subhimpunan dari N, oke. Jika S adalah subhimpunan dari N dan yang tidak kosong, memenuhi yang pertama adalah satu elemen S, yang kedua
untuk setiap K elemen N, jika K elemen S, maka K plus 1 elemen S. Jika si S ini memenuhi 1 dan 2, maka kita punya si S sama dengan N. Oke, kita akan buktikan ini. Oke, sekarang coba terjemahkan bahasa teorema ke bahasa pembuktian kita dulu. Premis kita apa? Tadi ini jika ya. Kalau ada jika berarti di sini. Di sini tadi ada jika. Di sini jadi Andaikan. Misalkan. Misalkan S itu adalah satu subhimpun dari N yang tak kosong dan memenuhi 1, 2 gitu ya. Satu elemen S, kemudian untuk setiap K elemen N, jika K elemen S, maka K plus 1 elemen S. Oke, yang akan kita buktikan apa? Akan dibuktikan sama dengan N. Oke. Akan dibuktikan S sama dengan N. Oke, pembuktian kita saya tulis di sebelah saja. Kemudian pembuktian tadi ya. Oke, kita akan buktikan ini dengan kontradiksi. Dengan kontradiksi. Tadi kan tujuan kita ini. Tujuan kita adalah membuktikan bahwa S sama dengan N, kita buktikan dengan kontradiksi, artinya kita andaikan S-nya tidak sama dengan N. Kita andaikan S tidak sama dengan N. Jadinya apa? Bayangkan tadi kita punya, misalkan ini adalah N, terus tadi kita punya S itu adalah satu subhimpunan yang tak kosong dari N. Kalau kita andaikan S-nya tidak sama dengan N, berarti ini kan S-nya ada di dalam. Berarti NS himpunan kosong. Himpunannya tidak kosong. Nah, yang saya arsir pink itu jadinya apa? Ini adalah himpunan apa? Himpunan kosong. Himpunan S apa? ya, Bu? Himpunan tak kosong. S. Nama himpunannya apa? S. S yang oranye. N sampai N. Min S. Ini adalah S. Kalau yang pink apa? N dikurang S. Min S. Adalah N dikurang S. Kalau kita namakan ini adalah T, T itu kosong apa enggak? Enggak. Enggak, tak kosong. Oke. Oke, sekarang kita misalkan karena apa? Karena si S itu adalah subset dari N, maka apa? Si T yang kita definisikan sebagai N dikurang S itu dia himpunan yang tak kosong. Kalau dia himpunan yang tak kosong, maka menurut well ordering property tadi apa?
Memenuhi. Ada M Ini ada elemen E. satu elemen M. Tidak kosong, maka menurut WOP tadi apa? Ada elemen di T. Mm-mm. Ada elemen di T yang gimana? Elemen di T di mana M-nya itu kurang dari sama dengan K, dengan untuk setiap K elemen T juga. Ya, berarti menurut well ordering property, si T itu punya unsur terkecil gitu ya, kita sebut namanya M gitu ya. Maka ada M, elemen T, sehingga apa? M itu akan kurang dari K untuk setiap K di T. Oke, kalau si M itu nilainya kurang dari K untuk setiap K elemen T, dan berarti M dikurang 1 jadinya apa? Elemen N. Apa? Elemen dari N. N. Elemen dari N, Bu. N. elemen dari N iya, tapi perlu apa enggak? Elemen S ya, Bu. Elemen S iya, kenapa? Soalnya Kenapa ini penghapusnya enggak nyala? Oke, sebelum ke sana, 1 ada di S apa enggak? ada ya, Bu? Ada, Bu. Bu. Ada di N. Ada, Bu. Kenapa 1 ada di S? Dari hipotesis kita ya, ini ya. Ya, Bu. Oke, dari hipotesis 1 kita punya 1 elemen S. Kemudian kalau yang ini apa? Karena T itu karena M itu adalah unsur terkecil, artinya M dikurang 1 masih ada di T apa enggak? Enggak, Bu. Enggak. Terkecil di T, maka M kurang 1 elemen S. mau tidak mau dia elemen S kan? S. Iya, Kan Bu. pilihannya dia kalau nggak ada di T ya ada di S, kan dia masih kan N itu adalah gabungan dari si S dengan T. Berarti kalau dia nggak ada di T ya dia ada di S. Oke. M1 M-1 ada di S. Terus kita punya hipotesis 2 apa? Kalau K-nya ini adalah M-1, maka menurut hipotesis 2 kita punya apa? K plus 1-nya ada di S. Ya, dan si K plus 1 itu adalah M-1 kan? Iya. Ditambah 1, dan ini sendiri adalah M ya. Kemudian karena M-1 elemen S, maka menurut hipotesis 2, M yang tidak lain itu adalah M-1 ditambah 1 juga elemen S. Ada yang terus ada yang aneh nggak di sini jadinya?
M Tidak. bukan L. Nggak sesuai sama permisalan di atas. Iya. Di sini kita peroleh M elemen S, padahal apa? Di awal kita punya adalah M itu elemen T, kan? Maka ini kontradiksi. Ini kontradiksi dengan M bukan elemen S gitu ya. M elemen T kan artinya ini M bukan elemen S. Atau ini M bukan elemen S. Maka pengandaian kita salah, karena pengandaian kita salah haruslah S itu sama dengan N. Yang tadi kan teorema prinsip induksi matematika. Sekarang kalau kita rumuskan formulasi prinsip induksi matematika. Misalkan N, elemen N dan Pn menyatakan ada suatu pernyataan matematika dalam yang bergantung pada N, maka tahapan untuk pembuktian pernyataan Pn benar untuk setiap N adalah yang pertama itu kita harus buktikan bahwa si P1 benar. Kemudian yang kedua kita asumsikan bahwa layar saya masih whiteboard ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Yang tadi pengandaiannya kita salah, haruslah S sama dengan N terakhir di sana. Sekarang kita formulasikan prinsip induksi matematika. Misalkan N adalah bilangan asli dan Pn menyatakan pernyataan matematika yang bergantung kepada N. Maka tahapan untuk membuktikan bahwa pernyataan Pn itu benar untuk setiap N adalah yang pertama kita harus buktikan P1 benar. Yang kedua, kita asumsikan PK benar, kemudian kita buktikan bahwa PK1 juga benar. Jika berlaku 1 dan 2, itu artinya Pn benar untuk setiap N. Contohnya ini, misalkan kita punya, dikatakan bahwa untuk setiap N elemen N itu berlaku ini, bahwa 1 tambah 2 dan seterusnya sampai N itu sama dengan setengah N sama dikali N plus 1. Kita ingin buktikan ini dengan formulasi prinsip induksi matematika yang tadi. Tadi soalnya buktikan bahwa buktikan 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai N sama dengan setengah N dikali N plus 1 dengan prinsip induksi matematika. Oke, yang pertama kita akan buktikan, berarti premisnya sebelum ke sana,
Saya mau ngajarkan sekalian nulis rapi gitu ya. Premisnya tadi kita definisikan bahwa PN itu adalah pernyataan 1 ditambah 2 ditambah seterusnya tambah N itu kita ingin buktikan bahwa PN benar untuk setiap N, elemen N. Buktinya yang pertama, kita akan buktikan bahwa P1 benar. Pernyataan 1 apa tuh P1? P1 berbunyi apa? N sama dengan 1. Kan kalau PN ini adalah PN. Ini PN. Kalau P1 apa? 1/2. Satu sama dengan 1/2 dikali 1. 1 tambah 1. Kali 1 tambah 1. Tambah 1 tambah 1. Dan ini sendiri 1 sama dengan, kalau sebelah kanan jadinya apa? 1. 2. 1. 1. Dan ini benar nggak? Benar. Benar. Jadi P1 benar gitu ya. Yang kedua, kita misalkan PK benar. Misalkan atau asumsikan sama aja ya, misalkan PK benar. PK itu apa? 1. Kak, Kak. 1. Plus 2 titik-titik plus K plus K plus 1. PK aja. Ya, Bu. Sampai Plus, apa? plus dalam Plus K plus plus K 1. plus 1. Sama dengan Sama dengan setengah K. Sama dengan setengah K dikali K plus 1. Maaf ya kalau agak berisik. PK sampai apa? K plus 1, Bu. Kok sampai K plus 1? Sampai K. Iya, Sampai K plus K. 1, benar-benar. Kan tadi PN ini. PN itu cuma sampai N, berarti kalau PK sampai K. ini sama dengan Setengah K. Setengah K. Dikali plus 1. Dikali K plus 1. Oke. Kemudian akan dibuktikan PK plus 1 benar gitu ya. ADB PK plus 1 juga benar. PK plus 1 itu apa sih? 1 ditambah 2 ditambah K sampai ditambah K plus 1. Sama dengan setengah K dalam kurung K plus 1 tambah K plus 1. Enggak. Setengah K K plus 1. K plus 1. K plus dalam kurung K 1 plus 1 jadi K plus 2. tambah K plus 2. Iya. Dikali K plus 1 K plus kali 1 tambah 1. tambah 1. Oke. Oke, sekarang kita perhatikan kita tulis yang ini dulu.
Ini sama dengan apa? Menurut modal kita sudah punya modal ini. Modal kita ini. Berarti yang sampai sini bisa kita ganti dengan apa? Setengah K dikali K plus K dalam K plus 1. Ditambah K plus 1 kan ini. Dan ini sendiri alasannya apa? Karena kenapa yang 1 sampai K boleh kita ganti? karena pernyataan di atas PK-nya benar. PK-nya benar ya. Karena PK benar. Nah, ini jadinya apa? K plus satunya dikeluarin ke depan. Dikali setengah K ditambah 1. Kemudian? Setengah sama dengan setengah dalam kurung K plus 1 dikali K plus 2. Jadi ini kita kali 2 gitu ya. Yang tengahnya kita keluarin berarti mau tidak mau ini dikali 2 kan. Tapi ini K plus 2. Dan ini setengah K plus 1, K plus 1 tambah 1. Jadi ini udah berbentuk si PK plus 1 kan? Ya, Bu. Jadi PK plus 1 benar. Karena tadi dari 1 P1-nya benar, kemudian dengan mengasumsikan PK-nya benar diperoleh PK plus 1 benar, maka dapat kita simpulkan bahwa si PN itu benar untuk setiap N. Ditulis sendiri ya kesimpulannya. Berikutnya akan dibuktikan PN yang berbunyi bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat itu sebenarnya 1/6 N plus 1 2N plus 1 untuk setiap N elemennya. Oke, berarti pertama kita harus ngapain? Yang harus kita buktikan? P1-nya benar. P1 benar. P1 benar. P1 berbunyi apa? 1 Satu kuadrat kuadrat tambah 2 kuadrat. Kuadrat nggak? Enggak, Bu. 1 kuadrat sama dengan 1/2 kali 1 dalam kali 1 plus 1 2 kali kali 1 1 plus tambah 1. 1 sama dengan 1. 1. dikali 2 kali 3 ya. Ini berarti kita punya jadi P1-nya benar gitu ya. Yang kedua, PK benar.
PK itu isinya apa? Bunyinya apa? Tambah sampai K Plus K kuadrat sama dengan 1/6K kali K+1 kali 2K+1. Kemudian kita akan buktikan apa? PK+1 benar. Satu benar. PK+1 itu bunyinya adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Tambah K+1 kuadrat. sini apa? K+1 Kali 2K+2 dikali K+2 dikali 2K+1 dikali +1. Kita akan buktikan bahwa itu benar itu ya. Sekarang kita perhatikan. Oke. Tambah 2 kuadrat. Tambah. Sama dengan apa yang ini? 1/6K. 1/6K dikali K+1 K+1 2K+1. Ini ditambah dengan K+1 kuadrat. tadi alasannya apa? Kenapa bisa ditulis begini? Karena PK-nya benar. Sudah benar. Oke. Nah, ini jadinya apa? Apa yang bisa kita keluarkan? K+1 ya, Bu. 1/6 1/6K 2K kuadrat. Ya benar-benar, Bu. 2K kuadrat. Ini kan baru ini dulu, berarti ini masih 2K kuadrat, Bu. kamu mau langsung dikaliin gitu maksudnya? Iya, Bu. Bisa nggak, Bu? Apa? Ya. Ditambah K, ditambah 6K, ditambah 6. Ditambah 6K ditambah 6. 6K tambah 6 ini dari mana? Dikali juga ya, Bu. Itu dipecah yang kuadratnya. Terus ditambah sama yang sebelumnya. Jangan loncat deh ya, nanti Oh, membingungkan. iya. Oke, Bu. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Sekarang kita masih
yang selain jangan dikaliin dulu. Jadinya apa? 1/6 K dikali 2K plus 1. Yang ini masih 1/6 K dikali 2K plus 1. K 2K plus 1 Ditambah K plus Tambah 1. 6 dikali K plus 1. Ini 1/6-nya masih punya yang ini ya. Saya berarti masih gini nulisnya ya. Oke, jadinya ini apa? K plus 1. 1/6-nya dikeluarin, Bu. 1/6-nya di luar. K Dikaliin. kuadrat Kuadrat. 2K kuadrat plus 7K plus 6K 6K plus 6. K plus 6. K kuadrat plus 7K. Bisa langsung difaktorin aja. K plus 2, 2K plus 3. 2K plus 3 K plus 2. plus 2. Oke, dan ini sendiri udah bentuk ini ya. Dua kali K plus 1 plus 1. Dan ini bentuknya sudah bentuk si P1 kan ya? Iya, Bu. Jadi PK plus 1-nya benar. Dari 1 dan 2. Terbukti bahwa PN apa berulah. Oke, itu materi untuk prinsip induksi matematika. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita bisa masuk review yang fungsi yang tadi lagi. Ini nanti kalian kerjakan soal-soal terkait ini ya. Nanti dibahas ketika tutorial. Ya, ini saya masuk balik lagi ke yang tadi ya, contoh yang fungsi. Jadi misalkan kita punya fx didefinisikan sebagai 2x, ini adalah fungsi dari A ke R, di mana A itu ini himpunan semua x di R, di mana x-nya tidak sama dengan 1. Kemudian definisi pengaitannya x dikaitkan ke 2x per x min 1.
Buktikan bahwa F mendefinisikan sebuah fungsi dari A ke R, kemudian tentukan ranknya dari ranknya F, ranknya si F. Kemudian kalau E didefinisikan sebagai subhimpunan dari A, di mana X-nya itu kecil dari 1. Kemudian H adalah subhimpunan dari R, yang di mana isinya adalah himpunan semua bilangan yang lebih besar dari 2. Soalnya adalah tentukan FE dan prapeta dari H. Selanjutnya disuruh periksa apakah F itu suatu fungsi satu-satu, fungsi pada, atau fungsi bijektif. Kemudian disuruh mendefinisikan fungsi inverse dari F. Kemudian kalau G didefinisikan sebagai F inverse, tentukan G komposisi F dan F komposisi G. Pertama kita tulis ulang premisnya, yaitu premisnya adalah diketahui A itu adalah himpunan semua bilangan real yang tidak sama dengan 1. Kemudian F didefinisikan sebagai suatu pengaitan dari A ke R, di mana Fx sama dengan 2x per x min 1 untuk setiap x di A. Pertama kita akan periksa apakah si F itu suatu fungsi. Berarti yang pertama harus kita periksa bahwa setiap unsur di A itu tidak ada yang jomblo. Artinya adalah kalau kita ambil sembarang X di A, akan kita buktikan bahwa si Fx itu ada di R. Ini ekivalen yang ini sama juga dengan menyatakan bahwa untuk setiap X di A terdapat Y di R, sehingga Fx sama dengan Y itu ekivalen
Sorry tadi itu keputus. Saya lupa ngecas laptop. Oke, pertama kita akan buktikan bahwa si F ini adalah suatu fungsi. Pertama, buktikan bahwa si unsur di A itu tidak ada yang jomblo. Berarti kita ambil sembarang X di R, kita buktikan bahwa si X ini punya pasangan. Ini ambil sembarang X elemen R dengan X-nya tidak sama dengan 1, ini seharusnya ya. Aduh. Ini X elemen R dan X-nya tidak sama dengan 1. Dengan perkataan lain, ini X-nya adalah elemen A. Oh ya, yang tadi saya mau jelasin ini ya. Pernyataan bahwa untuk setiap X elemen untuk setiap X elemen A, terdapat Y elemen B, sehingga Fx sama dengan Y, ini ekuivalen dengan untuk setiap X elemen A, bisa juga dengan cara lain adalah buktikan bahwa Fx itu elemen B. Untuk yang membuktikan yang versi unsur di A tidak ada yang jomblo. Oke, berarti ini pertama tadi kita ambil sembarang X elemen A, karena X-nya elemen A berarti X-nya elemen R dan X-nya tidak sama dengan 1. Kemudian kita tahu bahwa penjumlahan dua buah bilangan real juga bilangan real, maka kita punya X-1 elemen R. Kemudian karena X-nya tidak sama dengan 1, maka 1 per X di min 1 itu elemen R. Pertama kita ingin buktikan bahwa ini kan tadi F-nya dari A ke R. Kita punya X elemen R. Tujuan kita ADB-nya adalah ini diketahui X elemen R, X elemen A, ADB-nya bahwa si Fx yang tidak lain adalah 2X per X min 1, ini juga elemen R. Oke, tadi karena ini saya tulis rapi deh. Ini kan tadi seharusnya ini ambil sembarang X elemen A. Maka di sini X elemen R, artinya karena X elemen A, maka X itu elemen R, dan X itu tidak sama dengan 1. Pertama, kita ingin buktikan bahwa si 1 per X min 1 itu elemen R. Nah, kita tahu karena tadi X-nya elemen R, maka, dan nanti kita belajar di bab 2 juga, maka penjumlahan dua buah bilangan real juga bilangan real, kita punya X min 1 elemen R. Nanti berdasarkan sifat lapangannya R juga, nanti di bab 2, inverse-nya si X min 1 itu, karena X-nya tidak sama dengan 1, berarti X min 1 kan tidak 0, maka dia punya inverse, nanti di bab 2 kita bahas, akibatnya dia punya inverse-nya adalah 1 per X dikurang 1. Berarti 1 per X kurang 1 ini juga elemen R. Kemudian kita punya, karena tadi X elemen R, maka 2X juga elemen R, dan perkalian dua buah bilangan real adalah bilangan real, akibatnya 2X dikali 1 per X min 1, yang tidak lain adalah 2X per X kurang 1, dan itu adalah Fx juga elemen R. Dengan demikian, si tujuan kita bahwa si unsur di A itu tidak ada yang jomblo sudah tercapai, karena untuk setiap X elemen A ternyata ada Fx, ada Y yang sama dengan Fx, dan itu adalah elemen R.
Berikutnya kita akan buktikan bahwa si unsur di A itu tidak ada yang selingkuh. Berarti kita ambil sembarang X1, X2 di A yang X1-nya sama dengan X2. Tujuan kita ingin buktikan bahwa si Fx1 sama dengan X2. Modal kita X1 sama dengan X2. Oke, karena X1 sama dengan X2, maka kita punya, kita kalikan keduanya dengan 2, berarti kedua ruas kita kalikan dengan 2, kita punya 2X1 sama dengan 2X2. Kemudian, karena X1 tidak sama dengan 1, maka kita punya 1 per X1 dikurang 1 sama dengan 1 per X2 dikurang 1. Akibatnya, si 2X1 dikali 1 per X kurang 1 sama dengan 2X2 dikali 1 per X2 dikurang 1. Dan ini sendiri jadinya ini kalau ngitung-ngitung kalian sudah sangat familiar lah ya. Ini yang dianalisis itu yang kita harus argumentasinya itu adalah alasan-alasannya ini. Kenapa ini sama gitu ya. Yang tadi berawal dari karena X1 sama dengan X2, kemudian kedua ruas kita kalikan 2. Nah, alasan-alasan ini yang penting gitu. Kalau selama ini kan kalian tinggal pakai aja gitu ya. Tapi kalau sekarang kita harus benar-benar tahu alasannya kenapa. Oke, ini terakhir kita punya Fx1 sama dengan Fx2. Karena untuk setiap ini tadi kita ambil sembarang X1, X2 di A dengan X1 sama dengan X2 berlaku Fx1 sama dengan Fx2, maka terbukti bahwa si unsur di A itu tidak ada yang selingkuh. Nah, dari yang pertama, kita sudah buktikan A-nya tidak jomblo, kemudian A-nya tidak selingkuh, berarti si F itu adalah suatu pemetaan. Berikutnya kita ingin mencari rank-nya F. Rank-nya F itu menurut definisi adalah FA, berarti ini ekuivalen juga dengan himpunan semua Fx, di mana X-nya itu ada di A, dan Fx itu tadi definisinya adalah 2X per X dikurang 1. Di mana X-nya tidak ada di R, dan X-nya, ini si A-nya kita terjemahkan ini ya, A itu adalah himpunan semua X di R, dan X-nya tidak sama dengan 1. Kalau kita hitung, ini jadinya adalah himpunan semua bilangan real, Y, di mana Y-nya itu tidak sama dengan 2. Atau kalau di grafiknya seperti ini. Kemudian kalau kita punya E tadi adalah suatu subhimpunan dari A, yang isinya adalah himpunan semua bilangan real yang lebih kecil dari 1. Maka peta langsung dari E itu adalah FE, itu definisinya adalah himpunan semua Fx, di mana X-nya kecil dari 1, berarti himpunan semua 2X per X kurang 1, di mana X-nya kecil dari 1, berarti ini adalah himpunan semua bilangan real X, di mana X-nya kurang dari 2. Kemudian kalau kita punya H itu suatu subhimpunan dari bilangan real, bilangan real yang nilainya lebih besar dari 2. Selanjutnya kita ingin mencari prapeta dari si H. Menurut definisi, prapeta dari H itu adalah himpunan semua X di A, di mana Fx besar dari 2. Karena tadi ini ya, Fx itu, Y-nya ini ya, Y ini sebagai Fx. Fx yang besar dari 2, berarti ini himpunan semua himpunan di A, di mana Fx tadi definisinya adalah 2X per X kurang 1, berarti maunya adalah himpunan semua X, di mana bilangan real di mana 2X per X kurang 1 besar dari 2. Nah, ini kalau dihitung jadinya adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari 1. Berikutnya kita ingin periksa apakah si F-nya fungsi pada, artinya adalah unsur di B itu tidak ada yang jomblo. Berarti kita ambil sembarang Y di R, kita ingin buktikan bahwa ada X di R di A gitu ya. Kita ingin buktikan bahwa ini X di A, sehingga Fx sama dengan Y.
Ini analisis pendahuluan gitu ya. Kan kita ingin mencari X yang maunya Fx itu sama dengan Y. Berarti Fx tadi adalah 2X per X kurang 1 sama dengan Y. Kemudian berarti ini kita hitung jadinya adalah 2X dengan XY kurang Y. Kita dapatkan ini. Ini bisa kalian tulis sebagai analisis pendahuluan atau ditulis di kertas buram juga boleh. Jadi dengan kita memilih, kalau kita ambil Y tadi dengan memilih X dengan ini, kita pilih untuk setiap Y elemen R, kalau kita pilih X-nya sama dengan Y per Y kurang 2, dan Y-nya tidak sama dengan 2, maka kita akan punya bahwa si Fx itu sama dengan Y. Dengan demikian, terbukti bahwa si F itu adalah suatu fungsi padat. Kalau yang tadi soalnya apa ya? Initial. Tadi kalian contohnya apa sih yang kalian kasih ke saya? Kita ingin periksa apakah F tadi apa? Bilangan real ke bilangan real X. Nah, 1 per X. Nah, ini tadi kalau dia sama dengan 0, berapa? 1 ya? Kita ingin periksa apakah F padat. Berarti kita ambil sembarang apa? Berarti ambil sembarang Y elemen R, akan diperiksa apakah ada X elemen R sehingga Fx sama dengan Y gitu ya. Jadi analisis pendahuluan kita apa? Fx sama dengan Y, di mana Fx-nya 1 per X. Kalau X-nya tidak sama dengan 1, X tidak sama dengan 0, maka kita punya apa? 1 per X sama dengan Y. Berarti X sama dengan? 1 per Y. Kalau X sama dengan 1 udah jelas itu ya. Berarti tadi kita sudah punya Y elemen R. Ini bisa terdefinisi kalau apa? X sama dengan 1 per Y ini bisa apa? Definisi jika Y-nya tidak sama dengan 0. Berarti tadi kita sudah punya, yang kita kan baru ini ya, ambil X elemen R ya. Kita punya X elemen R. Sebenarnya apa? Y elemen R gitu ya. Jika Y tidak sama dengan 0, kita pilih apa? Pilih X sama per Y kan? Maka kita punya Fx sama dengan 1 per Y sama dengan Y gitu ya. Jika Y sama dengan 0, ada nggak? Punya Prapeta nggak? Nggak ada ya, Bu? X.
Tadi R ya domainnya, sehingga fx sama dengan y. Berarti dia fungsi pada atau bukan? Bukan. Jadi f bukan fungsi pada. Fungsi satu-satu nggak kira-kira? Fungsi satu-satu saya nulis gini ya. Menurut feeling kalian fungsi satu-satu nggak? Kalau satu perpetanya apa coba? Satu perpetanya satu ya, Bu. Terus apa lagi perpetanya satu? Satu dan 0 ya, Bu? Ya, perpetanya satu itu adalah 1 dan 0 kan? Berarti fungsi satu-satu nggak dia? Tidak. Fungsi satu-satu, kenapa? Karena F F1 satu Memiliki dua perpetuan. 0 sama dengan 1 gitu ya. Padahal 1 tidak sama dengan 0. 1 tidak sama dengan 0 ini adalah sesuatu yang harus kita buktikan juga. Nanti ketika kita belajar di aljabar atau mungkin nanti di bab 2. Padahal 1 tidak sama dengan. Jadi kita punya F itu bukan fungsi satu-satu dan juga bukan fungsi pada. Balik lagi ke contoh yang tadi, yang di slide. Oke, saya tulis di sini aja. Masih cukup kayaknya waktunya. Tadi fx definisinya adalah 2x per x min 1 ya. Kita ingin periksa apakah ini diketahui ini ada PF1. Berarti langkahnya apa? Ambil sembarang 1x2 elemen A dengan apa? Dengan fx1 sama dengan fx2. fx2. Tujuan kita apa? X1 sama dengan X2. Oke, perhatikan. Modal kita tadi adalah fx1 sama dengan fx2. Definisinya adalah 2x1 per... Tadi jadinya ini apa? Fx adalah 2x per x kurang 1, berarti fx1 apa? 2x1 per x1 min 1. Ini 2x2 X2 per X2. 2x2 ini mah nggak ada x, nggak ada 2-nya ya. Per x2 kurang 1. X2 kurang 1. Oke. Terus jadinya gimana? Kali silang ya, Bu. Kenapa bisa dikali silang? Karena sebenarnya kenapa bisa dikali silang itu karena oke, kita tulis dulu kali silang jadinya apa berarti? 2x2 2x2 dikali x1 X1 kurang 1. 1. 2x1 kali X2 min 1 kurang 1.
Kemudian kali silang itu sebenarnya dikali dengan inverse-nya ini bisa berlaku karena X1 dikurang 1 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, Sama-sama dibagi 2 ya, Bu. oke, Dikali ke dalam, Bu. jadinya X1, X2. Min X2. Kurang X1. Karena sama-sama memiliki X1 dan X2, maka min X2 sama dengan min X1. Jadi X1 sama X2 gitu ya. Ini diambil boleh dipakai, tapi nanti ini adalah sesuatu, ini kan sebenarnya ini adalah hukum pembatalan, nanti namanya itu adalah hukum pembatalan. Kan coret-coret gitu ya, itu namanya hukum pembatalan. Nanti di aljabar gitu kita akan belajar ini adalah ketunggalan. Unsur inverse. Jadi dia fungsi satu-satu ya. Karena untuk setiap X1, X2 elemen A dengan fx1 sama dengan fx2 berlaku X1 sama dengan X2, dapat disimpulkan apa? F itu fungsi satu-satu. satu-satu. Oh, ini udah ya. Ya, karena tadi dia fungsi satu-satu dan pada, berarti dia bijektif. Kemudian tadi soalnya adalah kita definisikan F inverse ya. F inverse mendefinisi adalah himpunan semua pasangan terurut B, A, di mana B ada di B dan A ada di A. Tapi syaratnya adalah A, B-nya ada di F dulu. Atau bisa ditulis juga seperti ini, F inverse ini adalah suatu fungsi dari rank-nya F ke A. Di mana si F inverse ini mengaitkan Y ke X jika Fx sama dengan Y. Berarti kita punya bahwa F inverse Y itu sama dengan X, dan X itu adalah, tadi kan ketika kita membuktikan F itu fungsi pada, X yang kita pilih itu adalah Y per Y kurang 2. Berarti definisi si F inverse itu adalah mengaitkan Y ke Y dikurang Y per Y dikurang 2. Kemudian kalau kita hitung, berarti tadi rank-nya F, tadi kita juga sudah hitung bahwa itu adalah himpunan semua bilangan real yang tidak sama dengan 2. Ini definisi pengaitannya adalah F inverse Y, si F inverse mengaitkan Y ke Y per Y kurang 2. Dan untuk setiap Y di B, ini seharusnya untuk setiap Y di B. Kemudian G komposisi F, berarti ini adalah GFX, dan ini hasilnya adalah X. Dan ditulis seperti ini, 1A, ini artinya pemetaan identitas pada A, artinya adalah domainnya dari A pergi ke R dan pergi ke A lagi.
Kalau F komposisi G, nanti jadinya adalah 1B, itu adalah pemetaan identitas pada B. Tadi dia dari B pergi ke A dan pergi balik ke B lagi. Ya, ini silakan di kalian. Oh iya. Kalau fungsi fx sama x kuadrat itu bukan fungsi satu-satu ya. Ini bagian fungsinya, silakan kalian coba sendiri pembuktiannya. Buktikan bahwa ini beneran fungsi, artinya buktikan bahwa di sini, R di sini, tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Fungsi kuadrat ini bukan fungsi satu-satu, kenapa? Karena ada, kalau ingin membuktikan tidak, berartinya kalian kasih contoh penyangkal yang spesifik. Kalau membuktikan iya, kalian berarti buktikan untuk setiap, berarti secara abstrak gitu ya, ambil sumber X di R gitu. Kita nggak tahu X-nya apa, pokoknya dia sembarang unsur di R. Tapi kalau membuktikan tidak, artinya ngasih contoh penyangkal dan itu spesifik, harus langsung angkanya berapa. Bukan pakai X Y lagi, tapi langsung berikan 2 buah angka yang tidak sama, yaitu misalkan contohnya -1 dan 1. Ternyata setelah kita hitung, ternyata F-1 itu sama dengan F1, yaitu 1 kuadrat sama dengan -1 kuadrat, dan hasilnya adalah 1. Berarti F-nya bukan fungsi satu-satu. Bisa dicek, ini adalah fungsi pada enggak ya? Silakan kalian cek dia fungsi pada atau bukan. Kemudian yang untuk definisi restriksi fungsi, untuk contohnya, ini sekarang kalau domainnya kita batasi gitu ya, di mana sekarang kita ambil domainnya itu adalah himpunan bilangan real yang non-negatif. Artinya himpunan bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0. Kalau kita batasi, maka dia adalah fungsi bijektif. Kan tadi -1 dan 1 itu untuk kasus yang kayak itu kan yang bilang negatif kan nggak ada, berarti kan diambil yang positifnya saja. Dan bisa dicek juga dia adalah fungsi pada, jadi dia adalah fungsi bijektif. Ya, demikian pembahasan untuk bab 1. Silakan kalian kerjakan soal-soal di bab 1, nanti saya untuk soal keaktifannya boleh masih ke yang assignment A1 itu, keaktifan A1. Kalau kalian mau mengerjakan soal secara mandiri, saya belum mau memberikan soal, silakan kerjakan sendiri aja. Dan di-upload di sana nanti di hari Sabtu kayaknya bukan jam 10, kayak nanti hari Sabtu kayaknya nanti jam 1 aja deh tutorialnya, saya nggak tahu deh. Kemungkinan jam 1, karena ternyata jam 10 ada acara dari fakultas. Nanti hari Sabtu itu rencananya belajar SWP sekalian membahas soal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu bertanya, untuk hari Sabtu itu nanti pembahasannya itu tutorialnya itu digabung ya Bu kelasnya? Iya. Nanti akan dibahas beberapa soal, cuman kalau untuk hari Sabtu ini lebih fokus ke belajar SWP-nya aja, cuman saya sambil ngajarin sambil bahas soal gitu. Baik Bu, dan untuk terkait pembahasan soal keaktifan itu yang niatnya 2 minggu sekali itu jadinya gimana ya Bu? Gimana? Yang Ibu kan bilang lagi tuh tiap 2 minggu sekali akan ada pembahasan soal keaktifan itu, jadinya gimana Bu? Ya yang dibahas yang bisa dibahas aja gitu. Maksudnya kalau waktunya ya, akan saya pilih beberapa soal yang akan dibahas. Kalau poin keaktifannya dihitung dari yang ngerjain aja gitu. Kalau yang untuk hari Sabtunya kan
lebih ke tujuannya itu bukan untuk poin keaktifan lagi, lebih ke kita bahas soal aja gitu. Jadi untuk aktifan itu fokus untuk diupload di Google Classroom aja ya, Bu? Ya, Baik, Bu. Makasih, Bu. oke. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Dan Najib, nanti tolong dilaporkan siapa aja yang aktif hari ini. Siap, Bu. Oke, saya tutup. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ya. Bu.